Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Jadi, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 6 dengan topik anemia pada ibu hamil akan mempresentasikan hasil dari review jurnal yang telah kelompok kami lakukan. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 5. Yang pertama ada saya sendiri, Maharan Isneni, kemudian ada Isra Amalia, ada Smita, Andi Nurhalisa, dan Mary Astika Rosa. Baik, untuk jurnal yang pertama akan dipaparkan oleh saya sendiri dengan judul Prevalence and Associated Factor of Anemia Among Pregnant Women Attending Antenatal Care at Valley Referral Hospital, Bahidar City, Institutional Based Cross-Sectional Study. Prevalensi dan faktor-faktor yang terkait dengan anemia di antara wanita hamil yang menghadiri perawatan antenatal di Rumah Sakit Rujukan Velegehiwot, Kota Bahidar. Studi potong lintang berbasis institusi. Baik, untuk pendahuluannya, jadi World Health Organization atau WHO mendefinisikan anemia selama kehamilan sebagai konsentrasi hemoglobin di bawah 11 gram per desiliter dan merupakan masalah kesehatan global yang mempengaruhi wanita hamil di negara maju dan berkembang. Sekitar setengah dari wanita hamil dan sepertiga wanita tidak hamil di dunia mengalami anemia gizi, dengan prevalensi yang lebih tinggi di negara berkembang termasuk Ethiopia. Di Ethiopia, angka kematian maternal sangat tinggi, menjadikannya salah satu dari 5 negara yang menyumbang 50% kematian maternal global. Anemia diidentifikasi sebagai faktor signifikan penyebab kematian maternal dengan prevalensi berkisar antara 21,6% sampai 53,9% di kalangan wanita hamil. Beberapa faktor penyebab anemia selama kehamilan di negara berkembang meliputi asupan zat besi yang tidak memadai, penyerapan zat gizi yang buruk, infeksi parasit seperti cacing tambang dan malaria, serta komplikasi lainnya. Pemerintah Ethiopia telah meluncurkan berbagai strategi kesehatan untuk mengurangi kematian maternal dan anak, dengan fokus pada perawatan antenatal. Penelitian tentang prevalensi dan faktor terkait anemia ini masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi prevalensi dan faktor yang berhubungan dengan anemia di antara wanita hamil yang mengunjungi rumah sakit rujukan Velegehiwot di wilayah Amhara, Ethiopia. Selanjutnya ada objek penelitian, di mana objek dari penelitian ini yaitu wanita hamil yang menghadiri perawatan antenatal di Velegehiwot Referral Hospital Bahidar City, dengan fokus pada mereka yang telah melakukan kunjungan antenatal 2 kali atau lebih. Jadi penelitian ini bertujuan untuk melihat prevalensi dan faktor-faktor terkait anemia di antara wanita hamil yang menghadiri antenatal 2 kali atau lebih di rumah sakit rujukan Velegehiwot Bahidar dan melihat besaran dan tingkat keparahan anemia di antara wanita hamil tersebut. Adapun metode yang digunakan yaitu cross-sectional study yang melibatkan 286 wanita hamil yang menghadiri rumah sakit antenatal ini, dengan data yang dikumpulkan menggunakan kuesioner yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Pengumpulan data dilakukan oleh petugas terlatih dan dianalisis menggunakan model regresi logistik binar. Data yang dikumpulkan mencakup informasi demografis, obstetrik, ginekologis, kondisi medis, dan kebiasaan diet dari ibu hamil. Yang selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Pada poin pertama ada karakteristik sosiodemografi. Jadi penelitian ini yang melibatkan 286 wanita hamil dengan rata-rata usia 25,7 tahun. Sebagian besar responden atau setara dengan 93,4% adalah wanita yang sudah menikah dan 62,21% lainnya tinggal di daerah perkotaan. Tingkat pendidikan rendah terlihat dengan hasil 69,6% yang tidak dapat membaca dan menulis. Untuk poin selanjutnya yaitu kondisi ginekologi, obstetri, dan medis pada ibu hamil. Dari total responden, sebanyak 65,4% berada di trimester kedua dan ketiga kehamilan. Sebanyak 54,21% adalah
Radifa, sementara 45,8%-nya adalah multipara. Lebih dari sepertiga atau setara dengan 37,4% tidak memiliki riwayat penggunaan kontrasepsi sebelum kehamilan. Yang selanjutnya ada kebiasaan makan bagi ibu hamil. Jadi sekitar 51% wanita hamil memiliki frekuensi konsumsi makan dari sumber hewani yang rendah atau kurang dari 4 hari per minggu, dan 80,1% mengkonsumsi kopi atau teh lebih dari 5 kali per minggu setelah makan. Yang selanjutnya yaitu prevalensi dan klasifikasi anemia. Prevalensi anemia di antara wanita hamil yang telah diteliti adalah 20,9% dengan rata-rata kadar hemoglobin sebesar 10,93 gram per desiliter. Yang selanjutnya yaitu faktor-faktor yang terkait dengan anemia selama kehamilan. Jadi, faktor-faktor yang berkontribusi terhadap anemia termasuk infeksi cacing tambang, riwayat serangan malaria, tempat tinggal di daerah pedesaan, dan kebiasaan makan yang buruk. Baik, kita melangkah ke kesimpulannya, yaitu pada penelitian ini menunjukkan bahwa anemia di kalangan wanita hamil yang menghadiri perawatan antenatal di Rumah Sakit Rujukan Villa Hewitt, Bahidar, Ethiopia merupakan masalah kesehatan masyarakat yang moderat. Prevalensi anemia yang tinggi, terutama di antara wanita yang tinggal di daerah pedesaan dan multipara, mengindikasikan perlunya perhatian khusus terhadap kelompok-kelompok ini. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap anemia termasuk kebiasaan makan yang buruk seperti rendahnya konsumsi makanan dari sumber hewani dan tingginya konsumsi kopi atau teh serta adanya riwayat infeksi cacing tambang dan malaria. Tingkat pendidikan juga rendah dan kurangnya akses terhadap informasi kesehatan juga berperan dalam tingginya prevalensi anemia di daerah tersebut. Untuk selanjutnya ada kelebihan penelitian di mana penggunaan kuesioner semi terstruktur yang telah diuji validitas dan rehabilitasnya, serta pelatihan yang diberikan kepada pengumpul data meningkatkan kualitas data yang dikumpulkan. Penelitian ini juga memberikan rekomendasi yang jelas untuk peningkatan perawatan antenatal dan intervensi nutrisi yang dapat berkontribusi pada perbaikan kesehatan ibu dan anak di Ethiopia. Untuk selanjutnya yaitu kekurangan penelitian di mana desain studi yang bersifat cross-seksional ini tidak dapat menetapkan hubungan sebab akibat antara variabel yang diteliti. Penelitian ini juga tidak mencakup wanita hamil yang melakukan kunjungan antenatal untuk pertama kalinya, sehingga mungkin tidak memberikan gambaran lengkap tentang prevalensi anemia di seluruh populasi wanita hamil. Baik, untuk selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya, Saudari Mary Astika, kepadanya dipersilakan. Iyo, hilang di sini. Dari kan penulisan. Baik, selanjutnya yaitu jurnal kedua tentang judulnya yaitu Prevalence and Determinant of Anemia among Pregnant Women in East Africa, a multi-level analysis of recent demography and health survey. Prevalensi dan faktor anemia di kalangan perempuan hamil di Afrika Timur dengan analisis multi-level demografi terkini dan survei kesehatan. Baik, adapun pendahuluannya itu dari jurnal tersebut menjelaskan pentingnya masalah anemia di kalangan wanita hamil di Afrika Timur. Anemia selama kehamilan dapat menyebabkan berbagai komplikasi kesehatan, baik bagi ibu maupun bayi, termasuk peningkatan risiko kematian maternal dan neonatal. Penelitian ini juga mencakup beberapa faktor yang mempengaruhi kesehatan wanita, termasuk pendidikan, status pernikahan, dan kondisi sanitasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa anemia selama kehamilan adalah masalah umum dengan prevalensi yang bervariasi di antara negara-negara di Afrika Timur. Meskipun anemia merupakan masalah kesehatan masyarakat yang signifikan, prevalensinya tinggi di banyak negara di Afrika Timur. Selanjutnya yaitu adapun tujuan dari penelitian yaitu untuk mengeksplorasi prevalensi dan determinan anemia di kalangan hamil di Timur serta untuk
mengidentifikasi individu dan komunitas yang berkontribusi terhadap anemia. Adapun objek penelitiannya adalah prevalensi dan determinan anemia di kalangan wanita hamil di Afrika Timur dengan fokus pada faktor-faktor individu dan komunitas yang berkontribusi terhadap anemia. Metode dalam penelitiannya itu menggunakan data dari survei demografi dan kesehatan DHS di 10 negara, melibatkan 8.583 peserta. Analisis yang digunakan adalah model linear campuran multi mungkin teliti untuk mengevaluasi pengaruh faktor individu dan komunitas terhadap prevalensi anemia. Baik, selanjutnya itu ada pun hasil dan pembahasan mengenai prevalensi dan determinan anemia di kalangan wanita hamil di Afrika Timur menunjukkan bahwa anemia merupakan masalah kesehatan masyarakat yang signifikan dengan prevalensi mencapai 41,82% di antara wanita hamil. Terdapat variasi yang mencolok antara negara, di mana prevalensi terendah tercatat di Rwanda 23,36% dan tertinggi di Tanzania sebanyak 67,10%. Penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa faktor yang berkontribusi terhadap anemia, termasuk karakteristik sosiodemografis seperti pendidikan, status pernikahan, dan akses terhadap fasilitas kesehatan. Wanita hamil yang berasal dari komunitas dengan tingkat buta huruf yang tinggi dan yang tidak memiliki akses ke fasilitas toilet yang memadai menunjukkan prevalensi anemia yang lebih tinggi. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya intervensi multisektoral yang berfokus pada peningkatan pendidikan masyarakat, akses ke layanan kesehatan, dan penguatan program kesehatan yang ada untuk mengurangi prevalensi anemia. Dengan demikian, temuan ini memberikan wawasan penting untuk merancang kebijakan kesehatan yang berbasis bukti guna meningkatkan hasil kehamilan dan kesehatan di ibu Afrika, ibu Afrika di Afrika Timur. Baik, adapun kesimpulan dari penelitian yaitu anemia selama kehamilan merupakan masalah kesehatan masyarakat yang signifikan di Afrika Timur dengan prevalensi mencapai 41,82% dan variasi yang mencolok antar negara. Penelitian mengidentifikasi bahwa faktor-faktor seperti tingkat pendidikan, status pernikahan, dan akses terhadap fasilitas kesehatan berkontribusi terhadap risiko anemia, di mana wanita hamil yang tidak menikah, remaja, dan berasal dari komunitas dengan tingkat buta huruf tinggi memiliki prevalensi yang lebih tinggi. Oleh karena itu, untuk mengurangi beban anemia diperlukan intervensi multisektoral yang fokus pada peningkatan akses layanan kesehatan, perbaikan kondisi sanitasi, dan peningkatan literasi masyarakat yang semuanya dapat berkontribusi pada peningkatan kesehatan ibu dan hasil kehamilan di wilayah tersebut. Baik, adapun kelebihan dan kekurangan dari penelitian ini ya. Yang pertama ada kelebihan. Kelebihan jurnal penelitian tersebut adalah penggunaan data dari survei demografi dan kesehatan DHS yang melibatkan 8.583 peserta dan penerapan model linear campuran multilevel untuk analisis. Adapun kekurangannya yaitu dari jurnal penelitian tersebut termasuk keterbatasan dalam menetapkan hubungan kasual karena sifat data yang proseksional dan pengabaian beberapa faktor relevan lainnya. Baik, sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, saya silakan kepada rekan saya untuk melanjutkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu prevalence and associated risk factor for anemia in pregnant women in White Nile State, Sudan, a cross-sectional study. Prevalensi dan faktor risiko terkait anemia pada wanita hamil di negara bagian Nil Putih Sudan, studi cross-sectional. Baik, anemia selama kehamilan merupakan masalah kesehatan yang signifikan, terutama di negara-negara sub-Sahara Afrika, termasuk di Sudan. Meskipun ada upaya pencegahan, prevalensi anemia tetap tinggi dan dapat menyebabkan berbagai dampak negatif pada kesehatan ibu dan perinatal. Penelitian ini sebelumnya sebagian besar dilakukan di bagian tengah timur dan timur Sudan, dan tidak ada data yang tersedia mengenai prevalensi anemia di negara bagian White Nile.
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan prevalensi anemia dan faktor-faktor yang berhubungan dengan anemia di kalangan wanita hamil yang dirawat di Rumah Sakit Bersalin Rabak Sudan. Objek dari penelitian jurnal ini adalah wanita hamil yang berusia antara 18 hingga 40 tahun dengan kehamilan tunggal yang melahirkan di Rumah Sakit Bersalin Rabak Sudan. Next. Penelitian ini menggunakan desain cross-seksional yang dilakukan di Rumah Sakit Bersalin Rabak dari September hingga Desember 2021. Sampel terdiri dari 208 wanita hamil berusia antara 18 hingga 40 tahun dengan kehamilan tunggal. Data demografis dan riwayat klinis dikumpulkan melalui kuesioner dan analisis darah dilakukan untuk menentukan kadar hemoglobin. Analisis statistik dilakukan menggunakan SPSS untuk menghitung prevalensi anemia dan mengidentifikasi faktor-faktor yang berhubungan. Adapun hasil dan pembahasan pada jurnal ini yaitu penelitian ini menyoroti bahwa prevalensi anemia di kalangan wanita hamil di White Nile State cukup tinggi, meskipun lebih rendah dibandingkan dengan laporan di Khartoum dan meta-analisis sebelumnya di Sudan. Tetapi penelitian ini juga menunjukkan bahwa prevalensi anemia di daerah ini lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti Ethiopia dan Afrika Selatan. Penelitian ini juga mencatat bahwa meskipun tidak ada hubungan signifikan antara anemia dan faktor-faktor demografis yang dianalisis, penting untuk terus melakukan penelitian untuk memahami risiko anemia di kalangan wanita hamil di wilayah tersebut. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat membaca lebih efektif untuk mengatasi masalah wanita. Penelitian ini menggarisbawahi bahwa suplemen zat besi dan asam folat selama sebagai langkah pencegahan terhadap anemia. Meskipun ada wanita yang menggunakan suplemen tersebut dan tetap mengalami anemia, hal ini menunjukkan bahwa faktor lain mungkin juga berkontribusi terhadap kondisi anemia seperti status gizi secara keseluruhan, infeksi, atau kondisi medis lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 208 wanita hamil yang terdaftar, 88 wanita mengalami anemia dengan 4 wanita mengalami anemia berat. Analisis univariat menunjukkan bahwa tidak ada hubungan signifikan antara anemia dengan faktor-faktor seperti usia, paritas, riwayat keguguran, interval antar kehamilan, tingkat pendidikan, dan tingkat perawatan antenatal. Namun terdapat perbedaan signifikan dalam penggunaan suplemen zat besi dan asam folat, yaitu 33% wanita dengan anemia tidak menggunakan suplemen tersebut dibandingkan dengan 13,3% wanita tanpa anemia. Dalam analisis variat, tidak mengonsumsi zat dan asam ditemukan berhubungan dengan anemia dengan OODS disesuaikan. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa anemia merupakan masalah kesehatan yang signifikan di kalangan wanita hamil di White Nile State. Dengan prevalensi mencapai 42,3%, penelitian ini menemukan bahwa tidak mengonsumsi suplemen zat besi dan asam folat selama kehamilan berhubungan dengan peningkatan risiko anemia. Meskipun beberapa faktor demografis seperti usia, dan tingkat pendidikan tidak menunjukkan bahwa hubungan signifikan dengan anemia, penting untuk mengidentifikasi pahami faktor-faktor lain yang mungkin terhadap kondisi. Penelitian ini juga akan perlunya intervensi bukti untuk menjaga dan mengelolanya di wanita hamil. Perlunya penelitian lebih lanjut untuk mengeksplorasi penyebab dan faktor risiko anemia di wilayah tersebut. Terakhir, kelebihan dan kekurangan pada penelitian ini, yang pertama kelebihan, yaitu yang pertama pengumpulan data yang komprehensif. Penelitian ini mengumpulkan data demografis dan riwayat klinis serta obstetrik yang dari peserta yang memberikan gambar tentang faktor-faktor yang berkontribusi kayak itu metodologi, dan ini menggunakan metode dan sampah dan melibatkan analisis laboratorium yang tepat untuk mengukur hemoglobin yang meningkatkan validasi hasil. Kemudian kekurangannya yang pertama yaitu keterbatasan pendanaan.
Penelitian ini menyebutkan bahwa ada keterbatasan dalam jumlah faktor yang dapat dimasukkan sebagai covariat karena kendala pendanaan yang dapat mempengaruhi kedalaman analisis. Kemudian keterbatasan dalam generalisasi. Hasil penelitian mungkin tidak dapat digeneralisasikan ke populasi yang lebih luas karena fokus pada satu titik atau lokasi, yaitu Rabak Sudan, dan karakteristik spesifik dari populasi yang diteliti. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Pertanyaannya, persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan memaparkan jurnal selanjutnya, yaitu Prevalence of and Risk Factors for Iron Deficiency Among Pregnant Women with Moderate of Severe Anemia in Nigeria and Method Across Sectional Study, yaitu prevalensi dan faktor resiko defisiensi zat besi pada wanita hamil dengan anemia sedang atau berat di Nigeria dengan sebuah studi potong lintang. Kita mengkaji dulu anemia selama kehamilan menyebabkan dampak buruk bagi wanita dan janin, termasuk gagal jantung anemia, kelahiran prematur, dan pembatasan pertumbuhan intrauterin. Kemudian anemia defisiensi zat besi adalah penyebab utama anemia, dan suplementasi zat besi secara oral selama kehamilan sangat dianjurkan. Namun sedikit perhatian diberikan pada asupan diet. Penelitian ini memperkirakan kontribusi anemia defisiensi zat besi di antara wanita hamil dan mengkaji faktor-faktor resikonya, termasuk yang berkaitan dengan diet pada mereka yang mengalami anemia defisiensi zat besi sedang atau berat di negara bagian Lagos dan Kano, Nigeria. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memperkirakan kontribusi anemia defisiensi zat besi di antara wanita hamil dan mengidentifikasi faktor-faktor resiko, termasuk yang terkait dengan diet pada mereka yang mengalami anemia defisiensi zat besi sedang atau berat di negara bagian Lagos dan Kano, Nigeria. Kemudian adapun objek yang diteliti yaitu wanita hamil yang mengalami anemia sedang dan berat di negara Nigeria. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan sampel sebanyak 11.582 wanita pada usia kehamilan 20-32 minggu. Penelitian ini juga menggunakan metode analisis regresi logistik bivariat dan multivariat untuk mengidentifikasi faktor-faktor resiko yang terkait dengan anemia defisiensi zat besi. Kita masuk pada hasil yang diperoleh penelitian ini. Adapun hasilnya yaitu menunjukkan bahwa 41% wanita hamil yang mengalami anemia sedang atau berat mengalami defisiensi zat besi yang semakin meningkat seiring bertambahnya usia kehamilan. Pola makan memainkan peran penting, di mana konsumsi rutin sayuran berdaun hijau dapat mengurangi resiko anemia defisiensi zat besi. Sebaliknya, kebiasaan mengonsumsi tanah liat koalin. Nah, tanah liat koalin ini sejenis kapur yang dapat dikonsumsi dan kedelai secara teratur justru meningkatkan resiko anemia. Temuan ini menekankan pentingnya pola makan seimbang selama kehamilan untuk mencegah anemia defisiensi zat besi. Nah, pada pembahasan ada kebiasaan makanan ibu hamil tersebut. Pada penelitian ini terdapat fakta bahwa ibu hamil yang mengonsumsi tanah liat koalin yang dapat dimakan setiap hari memiliki kemungkinan 9 kali lebih tinggi untuk mengalami defisiensi zat besi dibandingkan dengan mereka yang tidak mengonsumsinya sama sekali. Beberapa ibu hamil mengonsumsi tanah liat koalin yang dapat dimakan untuk menekan gejala kehamilan seperti kembung dan mual. Tanah liat koalin yang dapat dimakan diperoleh dari tanah dan mengandung kaulinit yang mencegah penyerapan zat besi yang baik dari duodenum, dan dengan demikian dapat menyebabkan defisiensi zat besi jika dikonsumsi terlalu sering. Kemudian ada hubungan dan faktor terkait anemia pada ibu hamil.
Nah, menariknya mengonsumsi kacang kedelai 3 sampai 4 kali sehari ditemukan dapat meningkatkan kemungkinan anemia defisiensi zat besi sebesar 78% dalam penelitian ini. Hal ini bertentangan dengan temuan sebelumnya bahwa kacang kedelai mengurangi kejadian anemia dan defisiensi zat besi karena mengandung sedikit ferritin uh, demikian meningkatkan bioavailabilitas zat gizi. Temuan ini didukung studi pada populasi Cina menemukan bahwa hubungan positif antara asupan tahu yang mengandung kacang kedelai kering dan konsentrasi hemoglobin, tetapi hubungan terbalik antara asupan tahu dan kadar ferritin serum pada wanita. Alasannya tidak jelas, namun hal ini mungkin terkait dengan kerusakan mikronutrien akibat metode memasak atau karena perbedaan spesies kacang kedelai yang dikonsumsi di berbagai daerah. Kemudian konsumsi sayuran berdaun hijau ditemukan berhubungan dengan rendahnya resiko anemia defisiensi zat besi. Pada penelitian ini, sayuran berdaun hijau umumnya di Nigeria seperti Telfairia occidentalis yang dikenal sebagai ubu dan Amaranthus hybridus yang dikenal secara lokal sebagai memiliki konsentrasi zat besi yang tinggi masing-masing sebesar 0,70 per part per million dan 0,67 part per million. Kandungan vitamin C yang tinggi dari sayuran berdaun hijau memfasilitasi penyerapan dan bioavailabilitas zat besi. Beberapa penelitian menemukan bahwa pada wanita dengan anemia zat besi berkonsentrasi serum hepsidin dan serum ferritin berkorelasi positif dengan frekuensi asupan sayuran berdaun hijau. Kemudian adapun kesimpulan dari penelitian ini yaitu sekitar 4 dari 10 wanita dengan anemia sedang atau berat selama kehamilan mengalami anemia defisiensi zat besi. Studi kami memberikan bukti mengenai efek perlindungan sayuran berdaun hijau terhadap anemia defisiensi zat besi. Sementara mengonsumsi tanah liat koalin yang dapat dimakan dan kedelai yang dilaporkan sendiri tampaknya meningkatkan peluang mengalami anemia defisiensi zat besi selama kehamilan. Edukasi kesehatan mengenai diet selama kehamilan perlu diperkuat karena hal ini berpotensi meningkatkan kesadaran dan mengubah perilaku yang dapat mengurangi anemia defisiensi zat besi di antara wanita hamil dengan anemia sedang atau berat di Nigeria dan negara-negara lainnya. Baik, adapun kelebihan dari penelitian ini yaitu yang pertama relevansi topik, yang mana jurnal ini membahas masalah kesehatan yang penting yaitu anemia defisiensi zat besi pada ibu hamil yang merupakan isu kesehatan global terutama di negara berkembang seperti Nigeria. Kemudian metodologi yang jelas. Penelitian ini menggunakan desain cross-seksional dan melibatkan beberapa fasilitas kesehatan yang memberikan data yang lebih representatif analisis data. Kemudian terakhir informasi demografis. Jurnal ini juga memberikan informasi demografis yang mendetail tentang peserta termasuk status sosial ekonomi, pendidikan, dan tempat tinggal yang dapat membantu dalam memahami konteks hasil penelitian. Kemudian terdapat kekurangan dalam jurnal atau penelitian ini yaitu yang pertama keterbatasan generalisasi. Karena penelitian ini dilakukan di 2 negara bagian tertentu di Nigeria, hasilnya mungkin tidak dapat digeneralisasikan ke seluruh populasi Nigeria atau negara lain. Kemudian desain proseksional. Desain ini hanya memberikan gambaran pada satu titik waktu, sehingga tidak dapat menunjukkan hubungan sebab akibat antara faktor resiko dan defisiensi zat besi. Kemudian yang terakhir, data yang tidak lengkap. Pada jurnal ini, beberapa peserta tidak melaporkan kadar ferritin serum mereka yang dapat mempengaruhi hasil dan analisis. Baik, itulah pemaparan jurnal dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Untuk jurnal yang terakhir kepada Saudari Asmita dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Judul jurnal saya itu Prevalency and Association
Association factor of anemia among pregnant women and the impact of clinical parameters counseling on their awareness level across sectional study atau yaitu prevalensi dan faktor-faktor terkait anemia pada ibu hamil dan dampak konseling apoteker klinis terhadap tingkat kesadaran mereka sebuah studi cross sectional. Next. Adapun latar belakangnya itu anemia pada ibu hamil merupakan masalah kesehatan yang signifikan di seluruh dunia, baik di negara berkembang maupun maju. Diperkirakan bahwa lebih dari 1,6 miliar orang mengalami anemia, dan sekitar 36% diantaranya adalah wanita hamil. Anemia defisiensi besi adalah penyebab utama anemia pada masa kehamilan yang mengarah pada berbagai komplikasi perinatal seperti kelahiran prematur, berat badan lahir rendah, dan gangguan plasenta seperti plasenta previa dan solusio plasenta. Data dari negara-negara Arab menunjukkan prevalensi anemia yang cukup tinggi pada ibu hamil dengan persentase bervariasi antara 23% hingga 58,9% di berbagai wilayah. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya prevalensi anemia pada ibu hamil di negara berkembang itu mencakup aspek demografi, budaya, sosial ekonomi, serta kebiasaan makan yang buruk seperti asupan daging dan zat besi yang rendah. Selain itu, kurangnya kesadaran akan pentingnya pola konsumsi zat besi dan minimnya konseling gizi yang tepat turut memperburuk kondisi tersebut. Next. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menilai prevalensi dan faktor terkait yang berhubungan dengan anemia selama kehamilan di kota Al-Madinah. Selain itu, menilai dampak konseling oleh apoteker klinis pada wanita hamil yang anemia. Untuk metode penelitian itu menggunakan metode cross-sectional study yang melibatkan 300 wanita hamil dinilai anemianya berdasarkan kadar hemoglobin mereka. Wanita-wanita tersebut selanjutnya diwawancarai untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berhubungan dengan adanya anemia selama kehamilan. Wanita anemia diacak untuk menerima konseling oleh apoteker klinis sebagai tambahan pada perawatan standar yang disebut dengan kelompok intervensi atau perawatan standar tanpa konseling yang disebut dengan kelompok kontrol. Next. Adapun hasil pembahasan yang pertama itu ada prevalensi anemia. Penelitian ini menemukan prevalensi anemia sebesar 44% dengan konsentrasi hemoglobin kurang dari 11 gram per desiliter. Angka ini lebih tinggi dari rata-rata nasional sekitar 40%. Angka prevalensinya juga lebih tinggi dari wilayah Asir 31,9%, Makkah 39%, dan lebih rendah dari Jazan 58,9%. Untuk karakteristik demografi itu ada 300 ibu hamil diikut sertakan dalam penelitian ini. Usia ibu hamil berkisar antara 16 hingga 45 tahun dengan usia rata-rata 30,3 tahun. Dari kelompok penelitian mayoritas 255 banding 85% adalah penduduk kota. Sebagian besar ibu hamil telah menyelesaikan gelar universitas itu dengan persentase 48% dan 43% berasal dari kelas sosial ekonomi menengah. Anemia ditemukan lebih banyak terjadi pada ibu hamil dengan usia 36 hingga 40 tahun. Selain itu, tingkat anemia tertinggi ditemukan pada pasien kelas sosial ekonomi rendah. Next. Next. Adapun faktor risiko terkait itu kelewatan. Faktor risiko terkait yaitu wanita pada trimester kedua atau ketiga memiliki kemungkinan yang lebih rendah untuk mengalami anemia dibandingkan dengan mereka yang berada pada trimester pertama. Rasio peluangnya itu sama dengan 0,15 dan 0,11 itu masing-masing. Wanita yang telah hamil setidaknya 4 kali memiliki kemungkinan anemia yang lebih tinggi. Kebiasaan makan yang sehat dan menerima konseling gizi yang tepat memiliki dampak yang signifikan terhadap penurunan kemungkinan anemia selama kehamilan. Sebagian besar wanita hamil tidak memiliki pendidikan tentang kebiasaan gizi
yang baik selama kehamilan itu dengan persentase 62%. Untuk pengetahuan ibu hamil tentang anemia defisiensi besi, dari 132 wanita hamil anemia, sebagian besar dari mereka dengan persentase 91,7% telah mendengar tentang anemia, dan sumber informasi utama mereka adalah penyediaan layanan kesehatan dan media. Mengenai penyebab anemia, tingkat pengetahuan yang tinggi ditemukan karena 33,3%, 18,9%, dan 19,7% dari peserta menghubungkan anemia dengan gizi buruk, perdarahan selama kehamilan atau kehamilan ganda masing-masing. Di antara wanita hamil Saudi, 4,6% hanya menganggap usia saat kehamilan sebagai penyebab utama anemia. Next. Sikap ibu hamil terhadap pencegahan anemia defisiensi besi mengenai pentingnya kunjungan rutin untuk kesehatan ibu dan janin. Sikap positif yang tinggi dilaporkan pada kelompok anemia dengan persentase 84,9% dan non-anemia 9%. Dan itu ibu hamil anemia dengan persentase 59% dan non-anemia 70,8%. Setuju bahwa konsumsi suplemen zat besi harian penting bagi ibu dan janin. Untuk praktik ibu hamil dalam pencegahan anemia defisiensi besi mengenai penggunaan tablet zat besi secara teratur dengan persentase 69,7% dari kelompok anemia melaporkan penggunaan suplemen zat besi secara tidak teratur, meskipun 59,1% dari mereka melakukan pemberian makan secara teratur 3 kali sehari. Kemudian ada peran apoteker klinis dalam konseling. Kepatuhan pasien terhadap konsumsi zat besi secara teratur pada kedua kelompok sebelum intervensi apoteker tergolong rendah. Setelah 30 hari penerapan model konseling 5A, pola konseling tablet zat besi secara signifikan lebih baik pada kelompok yang menerima konseling apoteker klinis. Nilai hemoglobin rata-rata secara signifikan lebih tinggi setelah intervensi apoteker dibandingkan dengan kelompok yang tidak diberi konseling dengan peningkatan rata-rata sebesar 1,40 gram per desiliter. Next. Untuk pembahasannya, penelitian ini membahas prevalensi anemia pada ibu hamil di Al-Madinah, Arab Saudi dengan prevalensi 44% lebih tinggi dari rata-rata nasional di wilayah lain di negara tersebut. Anemia lebih umum di kalangan wanita pendapatan rendah 100% dibandingkan dengan mereka yang berpendapatan sedang 41,1%. Penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendidikan tidak selalu konsisten dengan pengetahuan atau tindakan untuk mencegah anemia. Trimester kedua dan ketiga memiliki prevalensi anemia yang lebih rendah kemungkinan karena peningkatan kesadaran nutrisi. Anemia juga lebih umum pada wanita yang telah melahirkan beberapa kali dan konsumsi zat besi yang tidak memadai serta pola makan buruk berkontribusi terhadap masalah ini. Edukasi gizi dan konseling oleh tenaga kesehatan termasuk apoteker sangat penting untuk meningkatkan pengetahuan dan kepatuhan dalam mengonsumsi suplemen zat besi serta menurunkan prevalensi anemia pada ibu hamil. Next. Adapun kesimpulan dari penelitian tersebut ini anemia pada ibu hamil di Al-Madinah mencapai 44% lebih tinggi dari rata-rata nasional Arab Saudi dengan variasi prevalensi tergantung pada wilayah dan faktor demografi. Anemia lebih sering terjadi pada ibu hamil berusia 36 hingga 40 tahun. Mereka dengan status sosial ekonomi rendah serta wanita yang hamil 4 kali atau lebih. Konsumsi makanan sehat dan konseling gizi terbukti efektif dalam menurunkan risiko anemia. Pengetahuan ibu hamil tentang anemia defisiensi besi umumnya cukup baik, dengan sebagian besar menyadari pentingnya nutrisi dan pentingnya gizi dan suplemen zat besi. Namun praktik dalam pencegahan anemia masih rendah, terutama dalam hal penggunaan tablet zat besi secara teratur. Intervensi konseling oleh apoteker klinis menunjukkan dampak signifikan dalam meningkatkan kepatuhan terhadap konsumsi suplemen zat besi serta meningkatkan kesadaran hemoglobin secara signifikan. Secara keseluruhan penelitian ini menunjukkan bahwa anemia pada ibu hamil dapat ditangani lebih baik melalui pendidikan gizi yang tepat dan konseling berkualitas, terutama yang dilakukan oleh tenaga kesehatan seperti apoteker klinis. Next.
Adapun kelebihan dari penelitian ini yaitu fokus pada anemia ibu hamil yang merupakan masalah kesehatan global yang signifikan dan memiliki dampak serius terhadap kesehatan ibu dan bayi. Penelitiannya menggunakan metode pengambilan sampel secara acak untuk memastikan bahwa sampel yang diteliti dapat mewakili populasi ibu hamil di Al-Madinah. Adapun juga penelitiannya tidak hanya mengukur prevalensi anemia, tetapi juga menyelidiki faktor-faktor yang berkontribusi termasuk karakteristik demografi dan kebiasaan makan. Penelitian ini juga menilai efektivitas konseling oleh apoteker klinis dan meningkatkan pengetahuan kepatuhan dan kadar hemoglobin peserta, memberikan bukti tentang manfaat intervensi berbasis komunitas. Kelebihannya yang terakhir yaitu menggunakan metode statistik yang sesuai, termasuk regresi, logistik, dan analisis chi-square untuk menggali hubungan antar variabel. Untuk kekurangan penelitian ini yaitu keterbatasan geografis yang hanya dilakukan di satu kota Al-Madinah, sehingga hasilnya itu mungkin tidak dapat digeneralisasikan ke daerah lain di Arab Saudi atau negara berkembang lainnya. Kemudian ada juga keterbatasan waktu. Pengumpulan data dilakukan dalam periode tertentu yang mungkin mempengaruhi prevalensi yang dilaporkan, terutama mengingat perubahan kebijakan kesehatan atau intervensi yang mungkin terjadi. Ada juga ketergantungan pada kuesioner, kurangnya pengukuran kualitatif, tidak memperhitungkan variabel lain, dan konseling terbatas pada 30 hari. Sekian dari saya, kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi pemaparan dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya alihkan ke moderator kelompok selanjutnya.